Array processing DNB menurut saya sampai saat ini fitur yang paling powerful dari DNB, fitur yang memang bisa di-apply ke semua produk lain DNB, yang line array-nya. Kalau kita punya gambar yang akurat terhadap venue kita, ini bisa ngebantu kita untuk merealisasikan apa yang kita tuju dari sebuah event. Perkenalkan, saya Alfred Yaputra sebagai System Engineer di Energi 9 Perkasa. Saya udah pasti dealing sama kebutuhan speaker di sebuah event, dari preps, kebutuhan total speaker, yang gambar venue itu akan turun ke saya semua. Terus ya mostly sih tentang kebutuhan sistem sebuah acara, mengenai PA-nya itu akan ke saya. Background saya, kebetulan saya kuliah memang musik, tapi sebenarnya nggak ada urusan sama live sound. Tapi fundamental root knowledge musik tersebut masih bisa saya gunakan di kepentingan live. Jadi mostly knowledge soal teknologi baru ini, teknologi speaker, konsol, everything di live sound, itu saya banyak ketemunya memang di lapangan, di kerjaan. Tapi knowledge fundamental tentang audio saya dapeti dari kuliah. System Engineer berarti saya sejak 2017 dari pertama Energi 9 Perkasa berdiri. Satu, ini ranah yang luas banget untuk saya kulik secara personal, dari perkembangan teknologi yang masing-masing brand tawarkan di dunia live saat ini, dan juga mungkin perksnya saya bisa ketemu banyak orang, banyak sistem engineer, banyak engineer yang dari lokal dan juga dari mancanegara, yang membuat jadi suguhan knowledge-nya tuh bisa datang dari perspektif manapun. Itu membuat saya bener never ending story untuk belajar sih di industri ini. Exactly-nya saya nggak inget kapan, tapi yang pasti di 2016 dan 2017 itu saya masih ngikut Pak Bonar. Pak Bonar tuh masih hands-on turun ke lapangan untuk tuning. Jadi saya cuma mimicking apa yang dia lakukan, saya cuma ngeliatin sistem kerja, saya masih belajar. Tapi bagi saya hal yang baru itu sudah terintegrasi dengan networking. Itu hal yang baru buat saya di dunia audio, di mana itu semua controlling amps kita DNB itu semua udah IP base. Itu nggak pernah saya temui saat kuliah, maksudnya belum relevan di waktu kuliah, tapi di lapangan ternyata udah ketemu sistem teknologi DNB seperti itu butuh adjustment buat saya, karena memang hal baru. Saya harus akui apa yang DNB miliki di ekosistem software itu sudah sangat advance. Jadi benar saya bisa ngelakuin 50% job done hanya di software karena teknologi yang mereka tawarkan dari software. Tapi yang menurut saya sangat kebantu personally itu kalkulator delay arc untuk sub DNB. Itu saya temui di DNB dan somehow saya bisa apply di berbagai brand lain. Itu menolong banget sih buat saya. Itu udah pasti, apalagi karena saya udah berapa kali, maksudnya udah lumayan bertahun-tahun dengan DNB. Saya menikmati apa yang mereka tawarkan dari software-nya, konsistensi dari software terhadap apa yang terjadi di lapangan. Itu yang membuat saya di lapangan tuh, kalau tim saya deployment-nya sudah benar, itu semua udah predictable, udah bisa saya tebak semua dari software, dan itu sangat ngebantu. Jadi menurut saya ini salah satu keunggulan DNB dengan ekosistem software yang mereka miliki itu, dengan waktu prep yang kita miliki di gudang, meskipun kita belum sampai lapangan, itu bisa mempersingkat kerjaan kita di lapangan, atau kita bisa mengatasi masalah yang mungkin muncul di lapangan tapi sudah bisa kita antisipasi di gudang saat prep session. Array processing DNB menurut saya sampai saat ini fitur yang paling powerful dari DNB, fitur yang memang bisa di-apply ke semua produk lain DNB, yang line array-nya, yang dimana bisa benar membuat kalau kita punya gambar yang akurat terhadap venue kita, ini bisa ngebantu kita untuk merealisasikan apa yang kita tuju dari sebuah event. Jadi memang ini hal yang salah satu value added nomor satu dari DNB, di array processing-nya, yang bisa ngebantu masing-masing sistem engineer untuk memberikan betul efisiensi proses terhadap sistem mereka di lapangan.
Konsistensinya saya bisa bilang hampir mungkin 70% ya. 70% itu udah angka yang sangat tinggi karena kita dealing with sama akurasi hanging point yang dilakukan oleh tim rigging sama instalasi di lapangan, di mana pasti di situ sebenarnya ada margin of error. Tapi kalau itu semua dilakukan secara akurat, menurut saya simulasi bisa menyentuh 80-90% karena tapi ya di software DNB kita mengacukan koefisien ruangan material, either itu karpet atau tembok, itu yang mungkin harus kita adjust lagi di actual venue. Tapi menurut saya di luar hal tersebut simulasi DNB udah hampir sempurna. Satu yang nggak bisa dipungkirin, power yang ditawarkan oleh SL Series itu lebih dari cukup untuk kebutuhan kami biasanya. Dan ditambah lagi, ini terlepas dari SL Series-nya ya, DNB mempunyai target curve yang somehow cocok dengan kultur engineer Indonesia. Tapi kalau lebih spesifik ke SL Series-nya, bagi saya dedicated AP-nya yang sudah pasti bisa ngebantu, sama cardioid yang udah pasti nolong untuk bocoran di stage-nya sih. Itu salah satu value added banget untuk SL Series. Oh, itu udah pasti, maksudnya pengaruh dari brand yang kami pegang selama ini itu membantu satu performa dan kinerja kami di lapangan. Jadi brand yang kami pegang selama ini yang memang sudah top note itu kan memiliki konsistensi, maksudnya R&D development mereka sudah sangat baik, QC department mereka juga sangat baik. Jadi kami sebagai user, sebagai system engineer dan vendor sudah punya bonding trust terhadap brand tersebut. Jadi itu ngebantu sekali di saat kami sebagai vendor service, kita servicing klien kami, either itu band atau promotor, kami sudah yakin sendiri dengan brand yang kami usung ke mereka. Dan itu nggak bisa dipungkirin, peran mereka, peran DNB ataupun brand-brand lain, itu nolong banget sampai saya di titik ini. Satu itu maka yang tadi saya bahas barusan, saya bisa percaya ke sistem DNB, maksudnya dari R&D yang mereka lakukan, konsistensi apa yang ada di simulasi sampai ke lapangan, itu jadi value added kami sebagai rental, yang dimana 50% jobnya itu sudah done, bisa dikuasai oleh brand tersebut. Brand tersebut saya udah nggak harus pusingin off-axis dispersionnya yang ternyata sudah konsisten dari antar boxnya, produk lainnya dari atas sampai bawah yang memang konsisten, itu merupakan value added kami sebagai rental, yang dimana kami bisa ke klien, dan klien pun nggak ada sanggahan karena memang brand tersebut sudah speak for itself. Mereka punya quality dan kami hanya deploy as it is, klien pun happy. Harus tetap penasaran, menurut saya rasa penasaran itu adalah kunci untuk kita tetap develop, dan ditambah lagi software ARAECAC dan R1 pun gratis, nggak ada alasan untuk nggak belajar, meskipun mungkin saat ini belum ada sistemnya atau speakernya, tapi nggak ada alasan kita untuk belajar. Maksudnya di mana-mana juga udah mudah untuk kita akses informasi tersebut. Ya rasa penasaran itu benar-benar harus saya pikir itu kunci penting untuk kita pertahanin, karena memang teknologi di dunia audio menurut saya percepatannya lagi sangat cepat saat ini. Jadi ya antara kita mau keep up atau ketinggalan, jadi menurut saya pilihan yang sangat jelas gitu untuk kita keep up. Terima kasih udah ngobrol dengan saya. Shout out to tim Louder Technologies udah mengundang. Semoga kita bisa bekerja sama. See you di next event. Louder, mantap.